Selamat siang, perkenalkan nama saya Sabrina Dewi dengan NIM 1204100056 dari TPB 18 Program Studi Sains Akwaria. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS PKS 2 saya, yaitu membuat dua program yang mengandung percabangan, perulangan, dan array. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari kedua program saya ini terlebih dahulu. Program pertama saya yaitu tentang kuliah kimia, sifat koligatif larutan. Yaitu yang pertama tentang kenaikan titik didih. Titik didih dari suatu larutan adalah temperatur ketika tekanan uapnya sama dengan tekanan eksternal. Dinyatakan dengan rumus delta TB sama dengan M kali KB. Yang kedua ada penurunan titik beku. Titik beku dari suatu larutan adalah temperatur di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap larut murni. Pada temperatur ini, dua fase pelarut padat dan larutan cair berada dalam keseimbangan. Dinyatakan dengan rumus delta TF sama dengan M kali KF. Dengan delta TF adalah penurunan titik beku, M adalah molalitas larutan, dan KF adalah tetapan penurunan titik beku. Yang ketiga ada tekanan osmosis larutan. Osmosis adalah peristiwa perpindahan selektif partikel-partikel pelarut melalui membran semipermeabel dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah ke larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih tinggi. Dinyatakan dengan rumus P sama dengan M kali R kali T. Kemudian program kedua saya tentang matematika yaitu bagian trigonometri. Pengertian trigonometri yaitu trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Fungsi dasar trigonometri yang pertama, sin A, dinyatakan dengan rumus sisi depan dibagi sisi miring. Yang kedua, cos A, dinyatakan dengan sisi samping dibagi sisi miring. Dan yang ketiga, tan A, dinyatakan dengan sisi depan dibagi sisi samping. Berikut ini adalah flowchart dari kedua program saya, yaitu yang pertama, program kimia. Berikut adalah flowchart-nya. Di sini dideklarasikan integer pilihan P, L, dan string yes. Kemudian di sini ada beberapa output. Input di sini menggunakan percabangan if. Di sini menggunakan fungsi perulangan for. Di sini juga menggunakan if. Di sini juga if. Ini adalah akhir programnya. Kemudian program kedua saya matematika mirip dengan program yang pertama. Di sini dideklarasikan integer pilihan, integer x, dan string yes. Kemudian di sini ada fungsi perulangan while, fungsi perulangan do, maaf. Di sini ada beberapa output. Kemudian input pilihan, percabangan if, fungsi perulangan for. Di sini juga percabangan if. Kemudian ini adalah akhir programnya. Berikut adalah script C++ dari kedua program tadi. Yang pertama program kimia. Di sini dideklarasikan integer main, kemudian integer pilihan, integer P, dan integer L, kemudian string yes. Kemudian di sini ada fungsi perulangan do. Lalu ada output sifat koligatif larutan, garis-garis. Ada output lagi, pilih nomor yang ingin dihitung. 1. Menghitung kenaikan titik didih. 2. Menghitung penurunan titik beku. 3. Menghitung tekanan osmosis larutan. Kemudian ada output lagi, masukkan pilihan Anda. Dan input pilihan. Pilihan tadi sudah dideklarasikan di integer pilihan ini di atas. Kemudian ada fungsi percabangan yang pertama, if. Apabila pilihannya 1, maka dideklarasikan integer array dengan size 10, KB, dan M. Kemudian ada fungsi for, 1 sampai 2. Lalu ada output lagi, percobaan keberapa. Kemudian ada output lagi, masukkan nilai KB, dan input nilai KB. Kemudian masukkan nilai M, output, dan input lagi, masukkan nilai M. Kemudian ada output, hasil dari percobaan keberapa, 1 atau 2. Kemudian ada output lagi, hasilnya adalah dinyatakan dengan rumus KB L dikali M L.
derajat Celcius. Kemudian apabila pilihan sama dengan 2, maka dideklarasikan integer array dengan size 10 kf dan m. Ada fungsi perulangan for 1-2, kemudian ada output percobaan keberapa, kemudian ada output lagi masukkan nilai kf, kemudian ada input kf, p, output lagi masukkan nilai m, dan input lagi nilai m. Kemudian hasilnya output pilih hasil percobaan keberapa, 1 atau 2. Kemudian ada output, hasilnya adalah dinyatakan dengan rumus KFL dikali ML derajat Celcius. Kemudian apabila pilihan sama dengan 3, dideklarasikan integer array, size-nya 10, M, R, dan T. Kemudian ada fungsi perulangan for 1-2, kemudian ada output, percobaan keberapa, kemudian ada output lagi, masukkan nilai M, input nilai MP, output lagi masukkan nilai R, input lagi nilai R, P, output lagi masukkan nilai T, dan input lagi nilai T, P. Kemudian hasilnya adalah pilih hasil percobaan keberapa, 1 atau 2. Kemudian muncul hasilnya dengan rumus ML kali RL kali TL derajat Celcius. Apabila pilihan tidak sama dengan 1 atau 2 atau 3, maka output yang keluar adalah pilihan yang Anda masukkan tidak valid dan masukkan angka 1, 2, atau 3, kemudian program akan mengulang dari awal. Setelah program selesai, maka output yang keluar adalah apakah Anda ingin mengulang program. Apabila milih yes, program akan mengulang dari awal. Apabila no, maka output yang keluar adalah terima kasih dan sampai jumpa. Berikut ini demonstrasi dari program kimia. Pilih nomor yang ingin dihitung, misalnya 1. Percobaan pertama, masukkan nilai KB misalnya 3 dan nilai M-nya 2. Percobaan kedua misalnya nilai KB-nya 4 dan M-nya 3. Pilih hasil percobaan 1 atau 2, misalnya pilih 1. Maka yang keluar adalah 6. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Yes. Pilih nomor yang ingin dihitung. Misalnya dimasukkan 5. Maka yang keluar adalah pilihan yang dimasukkan tidak valid. Masukkan angka 1 atau 2 atau 3. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Yes, maka program akan mengulang dari awal. Misalnya memilih nomor pertama. Percobaan pertama masukkan nilai KB misalnya 6, masukkan nilai M misalnya 4. Percobaan kedua nilai KB 2, nilai M-nya 3. Jadi hasil percobaan 1 atau 2. Saya milih 2. Maka hasilnya 8 derajat Celcius. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Apabila dipilih no, maka program akan selesai dan keluar output terima kasih dan sampai jumpa. Kemudian untuk program kedua yaitu trigonometri. Dideklarasikan integer main, pilihan, integer X, dan string yes. Kemudian di sini ada fungsi percabangan do, lalu ada output. Selamat datang di kalkulator trigonometri. Kemudian garis-garis, pilih salah satu dari opsi berikut. 1 sinus, 2 kosinus, 3 tangan. Kemudian ada output lagi, pilihan Anda adalah, kemudian input pilihan keberapa. Kemudian di sini ada fungsi percabangan if, apabila dimasukkan pilihan sama dengan 1, maka dideklarasikan integer array size-nya 10, depan dan miring. Kemudian ada fungsi perulangan for 1-2. Outputnya percobaan ke keberapa, kemudian ada output lagi, masukkan besar sisi segitiga yang ingin dihitung. Kemudian ada output untuk memasukkan sisi depan berapa, input masukkan sisi depan, output lagi masukkan sisi miring, kemudian input lagi sisi miring. Kemudian output hasilnya adalah berdasarkan rumus ini, depan X dibagi miring X. Apabila pilihan sama dengan 2, maka di sini dideklarasikan integer array dengan size 10, samping, dan miring. Dengan fungsi perulangan for 1-2, outputnya percobaan keberapa? 1 atau 2 ini. Kemudian ada output lagi, masukkan besar sisi segitiga yang ingin dihitung. Kemudian ada output lagi sisi samping, kemudian input samping X berapa. Ada output lagi sisi miring berapa, kemudian input sisi miring X. Dan outputnya hasil yaitu berdasarkan fungsi
samping X dibagi miring X. Kemudian ada if lagi, apabila pilihan sama dengan 3, dideklarasikan integral array size 10, yaitu depan dan samping. Kemudian ada fungsi perulangan for, 1-2, ada output percobaan keberapa, kemudian output lagi, masukkan besar segitiga yang ingin dihitung. Kemudian ada output sisi depan, input untuk memasukkan sisi depan X, output lagi sisi samping, input untuk memasukkan sisi samping X. Kemudian ada output lagi, hasilnya adalah berdasarkan rumus depan X dibagi samping X. Apabila pilihan bukan 1, bukan 2, dan bukan 3, maka akan keluar output sebagai berikut. Pilihan yang dimasukkan tidak valid, masukkan angka 1 atau 2 atau 3. Kemudian program akan mengulang dari awal. Apabila sudah selesai, ada output, apakah Anda ingin mengulang perhitungan, yes or no? Ada input, apabila diinputkan yes, maka program akan mengulang lagi dari awal. Apabila no, maka akan ada output, kalkulator telah selesai digunakan, terima kasih. Berikut ini adalah demo dari program matematika. Selamat datang di kalkulator trigonometri. Pilih salah satu dari opsi berikut, sinus, kosinus, tangan. Misalnya dipilih 2, kosinus. Masukkan besar sisi segitiga yang ingin dihitung. Misalnya sisi sampingnya 4, dan sisi miringnya 3. Selamat datang di kalkulator trigonometri, misalnya kosinus, misalnya sisi sampingnya 4, dan sisi miringnya 3. Maka hasilnya adalah 1,333. Yang keluar merupakan bilangan desimal, karena di fungsi yang tadi saya memasukkan integernya float. Di deklarasi array, saya memasukkan integer, bukan memasukkan integer, tapi memasukkan float. Makanya yang keluar bilangan desimal, bukan bilangan bulat. Kemudian untuk percobaan kedua, misalnya masukkan di sampingnya 4, sisi miringnya 4. Hasilnya adalah 1. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Misalnya dipilih yes, maka program akan mengulang dari awal. Pilih salah satu dari opsi berikut, sinus. Masukkan besar sisi segitiga yang ingin dihitung, misalnya sisi depannya 2, sisi miringnya 3. Outputnya adalah 0,66667. Percobaan kedua, sisi depannya misalnya 4, sisi miringnya 3. Hasilnya adalah 1,333 sekian. Apakah Anda ingin mengulang perhitungan? Apabila dipilih no, maka ada output, kalkulator telah selesai digunakan, terima kasih. Dan program terhenti. Demikian presentasi UAS PKS saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.